Shalom saudara-saudara, salam jumpa dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Kemarin di grup pemuda gereja yang saya gembalakan, ada seorang pemuda yang mengirimkan satu video khotbah dari hamba Tuhan Ibu Heni Kristianus, di mana judul daripada khotbah tersebut adalah minum boleh, mabuk jangan. Nah, video khotbah tersebut membuat anak muda ini bingung dan akhirnya dia mengirimkan video ini dan memberikan kepada saya satu kesempatan untuk bisa mengklarifikasi tentang khotbah daripada Ibu Heni Kristianus yang satu ini. Nah, untuk selengkapnya saya dan saudara, mari kita simak terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Ibu Heni Kristianus. Saya nggak larang Anda minum wine. Saya tidak larang Anda minum bir. Tapi jangan mabuk-mabukan. Saya pernah khotbah tentang minum boleh, mabuk jangan. Saya ajarin anak-anak muda, kamu kalau sampai minum dan mabuk berarti kamu gak bisa minum. Jangan minum. Minum itu tujuannya apa? Harus ngerti. Anggur itu untuk kesehatan. Rasul Paulus mengajarkan minum anggur sedikit untuk pencernaan terganggu dan ketika badan sedang lemah. Bahasa Chinese-nya ciapo. Kita masak pakai wine, arak. Nah, itu bukan buat mabuk-mabukan. Kalau udah sampai mabuk itu dosa. Nah, orang gak ngerti minum. Saya mau bilang gini, saya tidak larang Anda minum. Tapi ketika Anda posting, apalagi Anda seorang pemimpin, Anda seorang hamba Tuhan, Anda posting di sosial media, anggaplah ini bir di tangan Anda. Cheers. Kelihatannya cool, gaul. Saya kasih tahu, yang follow Anda sedang Anda kasih tahu gini, minum yuk. Kalau Anda cukup dewasa, bisa membatasi diri, oke, minum gak boleh sampai mabuk. Minum sedikit untuk kesehatan. Just for, courtesy. Tamu kita minum bir, kita ladenin misalnya gitu. Sekedar mau coba-coba. Tapi bagaimana dengan follower yang gak cukup dewasa rohani untuk mengerti itu? Kita jadi batu sandungan, bisa paham? Lalu orang mulai bilang, orang Kristen kok minum-minum bir? Orang Kristen kok minum wine? Oh, itu yang disebut Rasul Paulus, bukan keberatan hati nuranimu, tapi keberatan hati nurani orang lain. Kok kita mesti peduli? Kita harus peduli. Karena hidup kita harus jadi terang. Ya, saudara-saudara, ketika kita sepintas mendengarkan khotbah dari hamba Tuhan Ibu Heni ini, kita pasti tidak bisa mengkritisi. Kenapa? Karena seakan-akan khotbah ini betul. Tetapi kalau saudara-saudara menyimak dengan lebih detail, dengan lebih teliti, maka ini sebuah standar ganda yang dibangun oleh Ibu Heni Kristianus. Kenapa saudara-saudara? Karena ketika saya menyimak khotbah ini, dia berkata bahwa yang pertama, kita minum boleh tapi mabuk jangan. Kemudian yang kedua adalah kalau kita sedang meminum-minum, maka kita lebih baik tidak memposting, sebab orang yang lemah imannya atau belum dewasa rohani itu akan menjadi batu sandungan. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita menemani teman atau teman-teman atau rekan kita, maka ketika mereka minum bir, ya kita pun juga nimbrung atau bersama-sama dengan mereka, asal jangan mabuk. Nah, saya melihat dari sisi Alkitab apa yang dinyatakan oleh Ibu Heni ini sungguh bukanlah sebuah kebenaran yang Alkitab katakan. Sebab ketika saya dan saudara membaca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, maka dengan jelas bahwa Tuhan melarang orang-orang Israel maupun juga para hamba-hamba Tuhan atau orang percaya saya dan saudara tidak boleh meminum yang namanya minuman keras. Nah, saudara-saudara, ketika kita pelajari konteks daripada surat Timotius, itu Rasul Paulus itu sedang mengirimkan pesan kepada Timotius, kepada orang-orang percaya, kepada para penatua di sana untuk mereka melakukan hal-hal yang bersifat rohani, bersifat moral dan juga bersifat etika. Salah satu pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius adalah janganlah hanya meminum air saja, tetapi tambahkanlah sedikit anggur. Saudara, perhatikan kata anggur di dalam ayat ini itu menggunakan kata Yunani yakni oino. Apa itu oino, saudara? Oino adalah anggur manis yang tidak membuat kepala itu berat. Nah, saudara tahu bahwa
minuman keras itu punya daya pikat yang luar biasa sehingga membuat orang itu ketergantungan. Tetapi selain ketergantungan, ketika orang meminum minuman keras, maka pasti kepalanya akan berat dan itu akan mengakibatkan dia itu mabuk. Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius bukanlah anggur yang ada alkoholnya, tapi itu murni anggur yang belum diperas, kemudian difermentasi dan menjadi anggur yang punya alkohol, saudara-saudara. Saya coba angkat beberapa firman Tuhan dari Alkitab. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita ingat dalam Perjanjian Lama, dalam Imamat pasalnya yang ke-10, saudara-saudara, di situ ada dua anak daripada Harun yang dibunuh oleh Tuhan, yakni Nadab dan Abihu. Ketika mereka mempersembahkan api asing, maka Tuhan membunuh mereka. Ada penafsir yang berkata bahwa mereka sampai mempersembahkan api asing karena mereka baru saja minum anggur yang memabukkan, sehingga mereka kehilangan daya pikir, membuat mereka mengambil keputusan untuk mempersembahkan korban, yakni mempersembahkan api asing kepada Tuhan. Dan saat itu Tuhan pun juga langsung membunuh mereka. Sehingga kalau saya dan saudara baca di dalam yang namanya Imamat pasal yang ke-10 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11, di situ firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lama bagi kamu turun-temurun, dan seterusnya. Jadi larangan untuk meminum anggur yang punya alkohol dan juga minuman keras itu sangat dilarang oleh Tuhan, sebab itu bukan sesuatu yang kudus. Bahkan ketika saudara baca dalam Amsal 31 ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi, berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Jadi saudara lihat, minuman keras, anggur yang punya alkohol itu tidak bisa diberikan kepada orang percaya atau orang benar, sebab kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Bahkan dalam Amsal 20 ayat yang pertama berkata bahwa anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Bodohlah orang yang terpikat karenanya. Jadi Alkitab banyak bicara, saudara-saudara, tentang yang namanya melarang atau orang-orang percaya, hamba Tuhan, menyentuh yang namanya minuman keras. Dan juga Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 5 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-22, di situ jelas bahwa Tuhan melarang tentang orang-orang yang meminum minuman keras. Bukan cuma hanya meminum, saudara-saudara, tapi orang yang jago dalam mencampur minuman keras pun juga itu sangat dilarang oleh Tuhan. Dan pasti saudara-saudara, ketika kita baca dalam firman Tuhan, Alkitab Perjanjian Baru mengatakan dengan jelas bahwa seorang pemabuk tidak mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibu Heni, kalau itu Alkitabiah, maka itu sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sebab yang dimaksud dalam surat 1 Timotius, saudara-saudara, itu berbicara tentang oino atau anggur manis yang tidak membuat kepala itu berat. Nah, kata anggur ini, saudara, atau oino ini, itu pun juga sama dengan kasus ataupun juga keadaan yang pernah terjadi. Yakni kalau saya dan saudara membaca dalam Lukas 10 ayat 34, di mana ada seorang Samaria yang murah hati, dia itu menolong orang yang dihajar habis-habisan, orang yang sudah hampir mati ketika dipukul. Dia membalut luka orang tersebut, kemudian dia menuangnya dengan yang namanya minyak dan anggur. Nah, anggur dalam ayat itu menggunakan kata yang sama, yakni oino. Bahkan juga kalau saudara baca dalam Yohanes pasalnya yang kedua tentang perkawinan di Kana, di situ Yesus membuat mujizat tentang air berubah menjadi anggur. Nah, kata anggur dalam ayat itu menggunakan kata Yunani yang sama, yakni oino. Artinya anggur manis yang tidak membuat kepala berat. Bagaimana mereka melanggar perintah Tuhan? Padahal perintah Tuhan sendiri mengatakan bahwa dilarang untuk meminum minuman keras. Konteks pada waktu itu adalah anggur yang beralkohol. Bahkan saudara-saudara baca dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ketiga, di situ jelas Paulus memberikan perintah untuk melantik para penatua dengan salah satu syaratnya adalah bukan seorang peminum atau meminum minuman keras. Jadi saudara-saudara,
Paulus menasihati Timotius pada waktu itu supaya Timotius menambahkan sedikit anggur manis ke dalam air yang diminum. Pada waktu itu di Efesus, air yang ada di Efesus itu mengandung yang namanya zat alkali atau zat basa, saudara-saudara. Di mana kalau orang meminum air yang mengandung zat alkali, maka dia itu akan menderita sakit penyakit. Dia bisa mengalami kram di perutnya, dia bisa mengalami kram di otot-ototnya, dia akan merasa mual, bahkan itu akan membuat dia mengalami sakit, saudara-saudara. Jadi bagi Rasul Paulus, Timotius sebagai hamba Tuhan yang masih muda dan punya waktu yang masih banyak untuk melayani, dia perlu untuk menjaga kesehatannya. Jadi saudara-saudara, saya mau berkata kepada kita bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Heni itu sangat keliru, tidak alkitabiah. Kita dipilih saudara-saudara untuk tampil beda dengan dunia. Tidak perlu saya dan saudara terlibat dalam pergaulan yang tidak memuliakan Tuhan. Tidak perlu menjaga perasaan orang, sebab yang perlu kita jaga adalah hati dan juga perasaannya Tuhan. Jadi ketika orang mengajak kita atau kita mungkin hanya sekedar gaya-gayaan untuk minum, dan itu tidak diketahui oleh pendeta, oleh rekan pelayanan, jemaat maupun juga Tuhan, saya mau berkata kepada kita bahwa kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, Amsal pasal 15 ayat ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi orang yang baik dan juga orang yang jahat. Jadi saya mengkritisi khotbah ini supaya Ibu Heni tolong meriset ketika berkhotbah supaya jangan salah menyampaikan. Sebab seperti Ibu Heni berkata dalam khotbah tersebut, ada banyak orang yang mendengar dan ketika mereka sepakat maka mereka pasti akan melakukan. Seorang penafsir Alkitab pernah berkata bahwa ketika kita salah menyampaikan, orang menerima, maka orang pun itu akan melakukan apa yang kita sampaikan. Dan ketika yang kita sampaikan itu sesat, maka pasti orang akan berkelakuan pun juga sesat. Ayo lebih diriset lagi, lebih dicari lagi konteks bahasa pada waktu itu, budaya pada waktu itu, supaya kita bisa menyeberangkan firman Tuhan dengan baik, dengan jelas, dengan benar, sehingga ketika orang menerimanya, orang diberkati, dan pasti sikap dan tindakan tingkah laku mereka pun juga pasti akan menjadi berkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.